Good morning everyone, selamat datang di my YouTube channel Firman Syarif TV. Jadi pagi-pagi sekitar pukul 6 pagi gue sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini gue mau menuju ke Singapura dan juga Malaysia. Rencananya hari ini kita mau trip 6 hari di Singapura dan Malaysia. Hari ini gue menggunakan pesawat AirAsia dan rencana gue sampai di Singapura sekitar pukul 10 pagi di Bandara Changi Airport, Singapura. Dan ini trip pertama gue selama 6 hari mengeksplor Singapura dan juga Malaysia. Dan selain ke Malaysia, rencananya juga bakal ke tempat yang katanya ini ikonik dan juga tempat wisata baru di daerah Malaysia namanya Ipoh. Seperti apa keseruan 6 hari trip gue di Singapura dan Malaysia? Jangan kemana-mana, stay tune terus. Setelah melakukan perjalanan selama 2 jam dari Jakarta Bandara Internasional Soekarno-Hatta, akhirnya gue sampai di Bandara Airport Changi yang ada di Singapura. Pagi ini gue langsung keluar dari imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dari imigrasi yang ada di Singapura dan untuk siap-siap mengeksplor Singapura. Setelah selesai pemeriksaan di imigrasi Singapura, akhirnya gue menuju ke toilet yang ada di Changi Airport, Singapura, ingin mengeksplor dan ternyata toiletnya bagus banget. Setelah itu kita akan eksplor yang ada di Airport Changi, Singapura. Jadi kalau misalkan kalian datang ke bandara Singapura ini, kalian wajib coba untuk menikmati keindahan air terjun yang lagi viral, namanya Jewel. Karena pesawat gue landing di Terminal 2, dan sedangkan untuk posisi air terjun Jewel ini berada di Terminal 1, kita menaiki akses bus yang gratis yang bisa diakses oleh seluruh para penumpang Bandara Internasional Changi Airport, Singapura. FYI, jadi untuk Jewel atau air terjun yang ada di Bandara Internasional Changi Airport, Singapura, itu posisinya berada di Terminal 1. Karena tadi gue landing dari Terminal 2, kedatangan dari pesawat AirAsia, saya menggunakan bus yang disediakan oleh pihak bandara gratis untuk menuju Terminal 1. Dan jangan sampai lupa juga nih, kalau misalkan kalian datang ke Changi Airport, khususnya ke Jewel, kalian untuk mendapatkan pemandangan yang indah, kalian harus naik ke satu eskalator menuju ke atas. Inilah pemandangan keindahan yang gue dapetin di Jewel Airport, Singapura. Dan ini luar biasa sekali, indah dan cantik sekali. Dan wajib kamu coba. Setelah menikmati keindahan air terjun Jewel, akhirnya gue memutuskan untuk sarapan pagi. Kebetulan tadi di Bandara Internasional Jakarta, kita belum sarapan pagi. Akhirnya kita hari ini sarapan dengan menu-menu yang ciamik. Dan ini ikonik, rasanya enak banget yang kalian wajib coba kalau misalkan kalian datang ke Changi Airport. Dan setelah sarapan, gue memutuskan untuk lanjut ke destinasi wisata yang pertama. Dikarenakan check-in hotel gue jam 3 sore, dan akhirnya gue memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata yang pertama. Tapi nggak usah khawatir kalau kalian ingin mengeksplor Singapura, karena di sini untuk akses semua transportasi sangat mendukung sekali. Dan ternyata ini di luar nalor ya, ternyata masih ada juga selain tadi ada pemandangan air terjun Jewel, di sini juga ada air terjun 3D. For your information, dikarenakan harga air mineral di Singapura itu sangat mahal sekali, jadi gue saranin kalau misalkan kalian datang ke Singapura itu bawa tumbler gratis, karena di sana ada tempat-tempat minum gratis yang bisa diakses oleh seluruh para penumpang. Hari ini gue melanjutkan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi MRT yang ada di Singapura. Dan di sini kotanya bersih, cantik, dan juga disiplin warga-warganya. Ini menjadi salah satu pelajaran yang bisa gue dapetin di Singapura. FYI, dikarenakan tadi awalnya kita mau menuju ke destinasi yang pertama, namun ternyata dilihat dari maps yang ada di Singapura itu lumayan aksesnya sangat jauh. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk check-in terlebih dahulu di hotel yang hari ini kita tinggali, di hotel yang ada berada di Perdan RD bernama Tai Ho Ko Hotel yang ada di Singapura. Setelah beristirahat sejenak di hotel, akhirnya kita memutuskan untuk jalan-jalan sore-sore, yang dimana akses hotel ke tempat
akses untuk berbelanja itu sangat dekat sekali, entah itu mau belanja buat oleh-oleh ataupun juga untuk makan-makan saja juga bisa. Dan di mana akses hotel kami itu dekat juga dengan akses yang bernama Mustafa Center. Setelah puas berkeliling-keliling di Mustafa Center yang ada di Singapura, akhirnya kita berhenti di salah satu resto yang dimana menyajikan makanan-makanan khas yang ada di Singapura. Seperti apa rasanya? Mari kita coba. Rasanya sayang sekali kalau misalkan kalian datang ke Mustafa Center namun tidak berbelanja. Seperti yang kita lakukan, hari ini kita belanja. Namun sayang sekali setelah kita belanja melihat hujan deras yang membuat kami sejenak untuk berteduh sambil menikmati keindahan-keindahan di lalu lintas yang sangat disiplin yang berada di Singapura. Ya, emang tujuan kami datang ke Singapura itu untuk berbelanja dan juga makan-makan kuliner yang ada di Singapura. Salah satunya ini hidangan roti yang enak juga rasanya dan harganya juga sangat murah sekali. Dan kalian wajib coba kalau misalkan datang ke Singapura, khususnya di area Mustafa Center ini. Dan keesokan paginya, pagi-pagi kita udah jalan-jalan menikmati keindahan yang ada di Singapura. Dan di sini terlihat taman yang sangat bersih, udara yang segar, bebas dari polusi, dan tidak ada sampah satupun. Yang dimana membuat kedisiplinan warga Singapura yang luar biasa juaranya. Dikarenakan di Singapura kita cuma 2 hari, jadi kita memutuskan untuk beli oleh-oleh buah tangan untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Dan seperti hari ini, karena hari Jumat, saya ingin mencoba bagaimana merasakan sholat Jumat di Masjid Sultan yang ada di Singapura. Setelah melaksanakan sholat Jumat, kami lanjutkan dengan mengeksplor destination yang ada di Singapura. Eits, jangan lupa kalau kalian ke Singapura, kalian harus cobain ini es krim yang rasanya $2 Singapura dengan rasa yang enak, seger, dan berbagai aneka berbagai rasa. Tapi hari ini gue mau menikmati rasa itu strawberry. Katanya ini best seller yang ada di es krim yang ada di Singapura ini. Destinasi yang pertama. Siapa sih yang nggak kenal dengan gedung ini? Ini salah satu gedung ikonik yang ada di Singapura dan juga kita menuju ke Merlion yang ada di Singapura. Dan ternyata di luar ekspektasi karena waktu itu gue jalannya tanggal merah. Jadi banyak sekali wisatawan yang datang dan alhasil gue nggak dapat foto bagus yang ada di Merlion ini. Next, setelah kita menikmati pemandangan Merlion, kita memutuskan untuk next destination, yaitu ke Universal Studios Singapore. Dan ini juga salah satu ikonik yang ada di Singapura. Hari ini gue menggunakan mode transportasi MRT menuju Universal Studios Singapore.
Setelah menikmati selama 2 hari keindahan wisata, makanan, dan juga jajanan-jajanan yang ada di Singapura, akhirnya kita memutuskan untuk menuju ke negara Malaysia, yang dimana negara Malaysia ini adalah negara kedua untuk destinasi liburan kali ini. Ya betul, Anda melihat saat ini gue sedang menuju ke salah satu destinasi wisata yang ada di Malaysia, yaitu Melaka. Dan di sini katanya tuh banyak sekali kayak semacam kota-kota tua yang akan kita explore. Kalau misalkan kalian di Jakarta itu lebih tepatnya di kota tua ya. Jadi di sini banyak museum-museum, dan salah satunya ini minuman khas yang ada di Melaka ini adalah semangka puter, dan ini rasanya segar dengan harga sekitar Rp15, dan kalian wajib coba kalau misalkan datang ke sini. Setelah menikmati keindahan yang ada di Melaka, akhirnya kita memutuskan untuk check-in hotel yang ada di Malaysia. Dan ini hotelnya bagus banget dan juga pelayanannya juga luar biasa ya. Dan ini juga kita akan stay di sini selama 4 hari untuk mengeksplor Malaysia. Karena di Malaysia ini banyak sekali wisata-wisata yang akan kita eksplor. Seperti apa keseruannya? Tetap tonton di Firman Syarif TV. Ya, ini destinasi yang pertama adalah Batu Caves yang ada di Malaysia, dan ini akses dari hotel kita itu tidak jauh menggunakan MRT. Dan di sini kebetulan karena tanggal merah kita liburan ke Malaysia, dan banyak sekali, penuh sekali ya wisatawan dari berbagai negara datang ke sini. Setelah menikmati keindahan Batu Caves yang ada di Malaysia, kita memutuskan untuk cari makan atau kulineran kali ya. Kali ini kita berada di Bukit Bintang, yang ini juga ikonik kalau misalkan kalian ke Malaysia wajib
coba datang ke Bukit Bintang. Seperti yang sebelumnya, bahwa hari ini adalah tanggal merah, jadi banyak sekali para wisatawan yang memenuhi kawasan Malaysia, yang membuat Bukit Bintang ini terasa padat dan juga penuh sekali dengan orang-orang. Tapi gak usah khawatir, hari ini gue mau menuju ke Alor, yang dimana Alor ini adalah tempat wisata kuliner yang kalian wajib coba kalau misalkan datang ke Malaysia. Oke guys, jadi hari ini gue mau nyobain bakmi yang dibuat mie-nya langsung oleh chef di depan toko jualannya gitu. Dan ini juga yang berada di daerah Alor Street Food. Dan harganya juga affordable ya, cocok banget deh untuk kalian yang mau kulineran di daerah Alor Street Food yang ada di Bukit Bintang. Ini which is gue kayak review makanan-makanan yang ada di Alor Food. Ini salah satunya adalah mie yang rasanya enak, gurih, pedas, dan pokoknya mantap. Setelah puas kulineran di Alor Street Food Bukit Bintang, akhirnya gue memutuskan untuk balik dulu ke hotel. Kita akan explore lagi untuk keindahan wisata ataupun juga kuliner yang ada di Malaysia. Stay tune! Oke, di hari selanjutnya gue sudah siap dengan OOTD gue yang akan mengeksplor di daerah Ipoh, Malaysia. Jadi Ipoh ini adalah salah satu kota yang ada di Malaysia, dan yang dimana Ipoh ini infonya sedang viral, banyak sekali wisata-wisata yang akan kita eksplor di Ipoh, dan juga ada makanan-makanan yang khas di Ipoh, itu nasi ganja. Nah, seperti apa rasanya? Ikutin terus perjalanan kami mengeksplor di Ipoh, Malaysia.
dari namanya sih agak sedikit ikonik ya. Ini namanya nasi ganja, tapi rasanya enak banget yang kalian wajib coba kalau kalian datang ke Ipoh. Sepertinya sangat lelah sekali kita jalan-jalan seharian, akhirnya kita memutuskan untuk balik ke hotel dan untuk beristirahat kembali. Kalau kalian ke Malaysia, kayaknya tidak cocok kalau kalian nggak berburu oleh-oleh Malaysia di Jalan Petaling ini. Karena di daerah Petaling ini, tempatnya oleh-oleh khas Malaysia yang dijual belikan dan itu banyak sekali. Mulai dari makanan, coklat, cemilan, terus juga baju-bajuan, sendal, dan semua perlengkapan. Dan ini paling lengkap yang ada di Malaysia.
6 hari trip kali ini begitu tidak berasa dan waktu terlalu cepat untuk berjalan. Dan hari ini gue memutuskan untuk balik ke Jakarta. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia nonton sampai dengan selesai di trip Singapura dan juga Malaysia. Jangan sampai lupa ikutin terus perjalanan kami di trip-trip selanjutnya. Sampai ketemu, see you guys, bye.